Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Santi Nur Oktaviani Lestari dengan NIM 2002201 dari kelas 1A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Nah, baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai permasalahan pendidikan anak usia dini. Dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Rahman MPD. Nah, lalu apa saja permasalahan yang ada di dalam pendidikan anak usia dini tersebut? Baik teman-teman, yang pertama, kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan mengenai pendidikan anak usia dini. Misalnya yang pertama, tidak memberikan program pengasuhan yang baik di rumah. Contoh, masih ada orang tua atau keluarga yang tidak mengetahui atau tidak memberikan program pengasuhan yang baik kepada anak itu seperti apa dan bagaimana. Apalagi ada orang tua yang memberikan anaknya diasuh oleh pengasuh yang ada di rumah. Tentu saja kan orang tua tidak bisa mengontrol bagaimana pengasuhan yang diberi oleh pengasuh itu terhadap anaknya, apakah sudah baik atau bagaimana. Nah, selanjutnya, anak masuk sekolah dasar tanpa memperoleh layanan pendidikan anak usia dini terlebih dahulu. Sangat penting bagi anak sebelum masuk sekolah dasar dibekali pengalaman pendidikan PAUD. Walaupun kebanyakan bermain, tetapi setidaknya anak sudah sedikit mengetahui bagaimana lingkungan di pendidikan anak usia dini ini. Karena bermain juga bukan hanya sekedar bermain di dalam pendidikan anak usia dini ini. Selanjutnya, memasukkan anak ke lembaga PAUD atau pra-SD dengan tuntutan anak bisa baca, menulis, dan berhitung atau calistung. Masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya begitu selesai mengikuti pendidikan anak usia dini, ia sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung atau calistung ini. Sejalan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan penerimaan siswa baru sekolah dasar, sebenarnya tidak diperbolehkan mengajarkan calistung kepada anak usia dini. Yang diperbolehkan hanya mengenalkannya saja. Namun sebagian besar lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia masih memberikan metode calistung dalam proses pembelajarannya. Kenyataannya nih teman-teman, sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung ini lebih banyak dicari oleh para orang tua. Namun, apabila ada yang sudah mampu belajar calistung pada usia dini, itu merupakan pencapaian yang luar biasa dan tidak mengapa diajarkan. Dengan catatan, tidak ada unsur paksaan karena ekspektasi dari orang tua yang berlebihan. Karena itu akan membuat anak menjadi terbebani begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kurangnya layanan asupan gizi bagi anak. Asupan gizi yang baik bagi anak juga sangat penting. Banyak sekali manfaatnya asupan gizi yang baik bagi anak. Antara lain nih teman-teman, sistem kekebalan tubuh anak terbentuk dari asupan gizi yang diterimanya sejak dini. Nutrisi ini diperlukan untuk membentuk sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan berbagai virus dan penyakit yang bisa menyerangnya kapan saja. Karena anak usia dini itu sangat rentan
terkena penyakit atau virus. Nah, masih banyak orang tua yang mengabaikan hal ini. Dalam pendidikan anak usia dini, kita dapat memberi informasi kepada seluruh orang tua bagaimana pentingnya asupan yang baik bagi anak usia dini. Nah, baik teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini ada profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, terbatasnya pendidik PAUD yang berkualifikasi S1 atau D4 yang sesuai dengan bidangnya. Nah, yang kedua, minimnya perguruan tinggi yang memiliki jurusan atau prodi PG PAUD yang dapat mencetak tenaga PAUD yang berkualitas. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam pendidikan anak usia dini ini. Karena sampai saat ini masih banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki prodi PG PAUD. Bahkan beberapa teman saya pun tidak mengetahui bahwa ada jurusan atau prodi mengenai PG PAUD ini. Nah, untuk yang ketiga ada kondisi sosial ekonomi pendidikan anak usia dini. Ini juga menjadi salah satu masalah karena masih banyak yang mempunyai kendala atau masalah dalam biaya untuk melanjutkan ke jenjang S1 atau D4. Padahal saat ini sudah banyak sekali program beasiswa yang terdapat di setiap universitas. Tetapi mungkin masih banyak beberapa orang yang belum mengetahui bahwa ada program beasiswa di universitas. Maka mereka ketakutan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi karena terkendala masalah biaya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada minimnya PNS untuk pendidik PAUD. Minimnya PNS PG PAUD juga menjadi salah satu faktor sedikitnya mahasiswa yang memilih prodi PG PAUD. Padahal saat ini lulusan PG PAUD juga bisa menjadi PNS loh teman-teman. Karena untuk saat ini siapa sih yang tidak ingin menjadi PNS? Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang selanjutnya di sini ada standar mutu layanan. Yang pertama, minimnya sarana dan prasarana kualifikasi kompetensi pendidik. Nah, mungkin bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau oleh masyarakat, mungkin sampai saat ini masih mempunyai kekurangan dalam sarana dan prasarananya. Nah, di sini juga ada kompetensi pendidik sangat diperhatikan. Nah, terutama bagi kita calon seorang guru, tentunya kita harus menjadi guru yang sangat berkompeten agar menghasilkan bibit-bibit generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berguna bagi bangsa negara di suatu saat nanti. Nah, selanjutnya ada disparitas pembiayaan antara yayasan penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini terhadap mutu kinerja layanan PAUD. Kejadian ini memang tidak seimbang dan masih menjadi permasalahan dalam pendidikan anak usia dini. Yang terakhir di sini ada minimnya hasil penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Masih banyak yang tidak melakukan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini ini. Padahal masih sangat banyak sekali hal-hal yang bisa diteliti dan diambil dari bidang pendidikan anak usia dini ini. Permasalahan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya yaitu di sini ada permasalahan mengenai tata kelola. Permasalahan tata kelola ini masih menjadi masalah karena di berbagai daerah atau tempat-tempat tertentu masih ada program pendidikan anak usia dini yang belum memiliki tata kelola yang baik dan benar sehingga program pendidikan anak usia dini tersebut belum berjalan secara optimal. Nah, contohnya yang pertama, di sini ada belum semua daerah memiliki pejabat atau petugas yang menangani pendidikan anak usia dini. Jadi memang masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki petugas atau pejabat yang menangani pendidikan anak usia dini tersebut.
terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau oleh masyarakat lainnya. Yang kedua, baru sebagian kecil provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki pejabat strukturan untuk menangani pendidikan anak usia dini non-formal. Yang ketiga, baru sebagian kecil kecamatan yang memiliki penilik khusus untuk menangani pendidikan anak usia dini non-formal. Nah, yang keempat, di sini ada kualifikasi dan kompetensi penilik pendidik anak usia dini masih sedikit yang linier atau sesuai bidangnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kompetensi pendidik anak usia dini itu memang benar-benar harus sangat diperhatikan. Mengapa? Karena kita selaku calon seorang guru memang harus memiliki kompetensi yang sangat baik, harus menjadi guru yang sangat berkompeten agar kita dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berguna bagi bangsa di suatu saat nanti. Nah, yang terakhir, belum adanya sistem yang menjamin keterpaduan dalam penanganan anak usia dini yang bersifat holistik. Baik, sebelum saya mengakhiri video kali ini, mungkin ada sedikit harapan yang akan saya ungkapkan untuk semua permasalahan yang ada dalam pendidikan anak usia dini saat ini. Saya harap mungkin secepatnya akan dapat diatasi. Dan untuk kita selaku calon guru PAUD yang akan datang, saya harap kita bisa menjadi penggerak kemajuan perubahan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tentunya jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar, teman-teman. Dari saya, tetap semangat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.